Oke, kita mulai saja. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ini saya agak terkendala dengan YouTube ya, karena nggak bisa nyambung pagi ini dengan YouTube-nya. Saya rasa karena sinyal kali ya. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Kultur Parenting Pagi edisi hari Rabu tanggal 5 Mei. Entah kenapa minggu ini saya selalu merasa ini sudah harinya ini sudah Jumat aja, nggak tahu kenapa ya. Dari kemarin tuh saya pikir udah Jumat gitu ya. Karena Jumat besok itu adalah kultur parenting pagi yang terakhir sebelum kita libur selama 1 minggu. Jadi saya agak-agak GJ gitu ya. Nah, pagi ini saya ternyata bertemu dengan teman yang sefrekuensi ya, karena beliau tadi menyatakan bahwa beberapa kali juga melakukan kegiatan berbagi parenting, bahkan dengan Cik Meli yang pagi ini Cik Meli tidak bisa hadir karena kesehatannya agak terganggu. Teh Yanti juga tampaknya mungkin masih mengurus suaminya ya. Jadi puji Tuhan hari ini Lovely tidak ada masalah, cuma bermasalah dengan YouTube-nya saja. Ya, kita langsung saja ketemu dengan Kak Mariati. Kak Mariati akan berbagi tentang bagaimana peran orang tua untuk menemukan minat dan bakat anak. Ya, karena minat dan bakat anak ini penting. Kita seringkali bergerak begitu saja kepada keminatan kita, sehingga kemudian anak-anak itu tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam melakukan apa yang dia kerjakan. Walhasil ya itu tadi kalau yang dibicarakan siapa Joel ya dulu ya, tentang stres pada anak, depresi gitu ya, karena dia tidak memahami, tidak meyakini dan menyetujui bahwa apa yang sedang dia kerjakan itu memang penting untuk dia dan merupakan cara untuk dia gitu, bukan untuk kita, karena kebanyakan kan kita berpikir tentang kita bukan tentang anak gitu. Silakan Kak Mariati. Betul, kalau Pli. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu. Terima kasih Kak Lovely udah diberikan ruang untuk berbagi. Terima kasih Kak Yuliana yang sebenarnya ajakin saya gitu ya. Mau nggak gitu ya berbagi di sini. Itu akhirnya muncullah gitu. Dan sebenarnya kalau tadi Kak Lovely bilang sefrekuensi, iya karena saya dari Sinergia Development Center gitu ya. Baru pertama kali sih kemarin menggagas parent talk, dan ini sifatnya free, memang berbagi mau mengedukasi orang tua. Karena kita tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya adalah aset yang terbesar yang kita miliki gitu. Tetapi seringkali orang tua memberikan pengasuhan yang kurang tepat, bukannya nggak sayang, justru sayang itu, cuma caranya kurang tepat gitu ya. Ujung-ujungnya di akhir di saat anak-anak harus mandiri, ternyata mereka tidak siap. Nah, saya kenalan dikit dulu gitu ya, siapa saya gitu. Saya Mariati, saya co-founder dari Sinergia Development Center. Ini merupakan satu grup gitu ya dari Sinergia Consultant. Ini merupakan satu lembaga yang memang berfokus pada pengembangan SDM. Kalau Sinergia Consultant lebih terkait dengan human capital, kalau Sinergia Development Center lebih ke anak-anak, ke parenting gitu. Nah, kenapa sampai akhirnya Sinergia Consultant ini membuatnya jadi satu grup yang besar, nggak cuma human capital, karena ujung-ujungnya kalau ditarik lagi, di saat orang udah bekerja, ujung-ujungnya nanti dari mana? Dari keluarga lagi gitu. Dan Sinergia Development Center ini memiliki IG keluargamilenial.id. Nah, Bapak Ibu kalau bisa nanti lihat di Instagram gitu ya, Anda bisa lihat keluargamilenial.id, dan kami punya tagline semua berawal dari keluarga gitu. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, karena perhatian saya itu lebih terkait dengan minat, bakat anak gitu ya, dan ini menjadi concern saya karena 16 tahun saya di dunia pendidikan, berawal dari BK, selalu meladeni pertanyaan yang sama, meladeni kegelisahan yang sama, baik itu dari anak-anak maupun orang tua gitu ya. Bahkan anak-anak kalau sudah SMA kelas 3, itu mereka kayak frustrasi, bingung, udah Bu, saya pilihin deh jurusan apa yang kayaknya kira-kira cocok buat saya gitu ya. Ini kan bukan kayak kita pilih makanan gitu ya, tapi bagaimana kita juga perlu melihat apa yang ada pada diri anak tersebut. Nah, saya ingin bertanya dulu nih pada Bapak Ibu yang hadir di sini gitu ya. Nah,
saya mau bertanya, Bapak Ibu boleh kasih reaction. Di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini, siapa yang bekerja? Boleh kasih reaction gitu ya. Oke, Kak Yu. Oke. Siapa yang bekerja? Wow. Ira. Ya, Bu Ira. Oh. Yes. Banyak ya, hampir semuanya ya. Hampir semuanya Bapak Ibu bekerja. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Di saat kita bekerja gitu ya, dan memang di usia dewasa bekerja atau menjalani profesi itu merupakan bagian yang memang bagian hal penting yang kita lakukan. Dan kalau kita bandingkan prosentasenya kita bekerja dengan kehidupan kita pribadi, lebih besar mana sih? Lebih besar mana? Prosentasenya kita bekerja. Wah, Bu Siti, boleh open mic, Bu Siti? Kerja. Kerja, ya banyak kerjanya gitu ya. Dan ini tadi menarik kalau tadi Kak Lovely menyatakan tentang kebahagiaan gitu ya. Nah, sebagian besar atau hal yang banyak menyita waktu kita itu adalah bekerja. Ya, dan ini sangat besar. Dan tantangan kehidupan profesional kita itu satu, itu adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu kan sebenarnya terkait dengan sarana aktualisasi diri, ruang kita berkarya, plus kita dapat penghasilan. Nah, realitanya banyak orang stres di dunia kerja, gitu. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang juga merasakan seperti itu. Kenapa bisa stres? Bisa karena kelelahan, bisa karena nggak suka dengan pekerjaan itu, bahkan juga membencinya pekerjaan itu. Tapi karena merasa bertanggung jawab nih, udah usia dewasa, udah keluarga, lah gimana lagi? Nggak mungkin nggak kerja. Nah, bercermin dari pengalaman kebanyakan orang dewasa gitu ya, dan juga data di Indonesia Career Center, Bapak Ibu, dikatakan bahwa sebanyak 71% ya orang-orang itu bekerja tidak linear dengan pendidikan yang diambil sebelumnya. Dan kalau ditarik lagi, itu 87% mahasiswa itu menyatakan dia nggak minat sebenarnya dengan bidang yang dia ambil waktu kuliah. Makanya kenapa banyak terjadi orang kemudian bekerja cross jurusan gitu ya. Masih mending kalau pada akhirnya mereka menemukan kebahagiaan, menemukan pada akhirnya oh inilah dunia saya. Nah, tapi seringkali orang-orang ternyata kayak terjebak dengan situasi yang mereka harus bekerja. Nah, dengan bercermin dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, siapa sih yang ingin anak-anak kita mengalami hal yang sama? Terjebak dengan situasi semacam ini gitu ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi perhatian dari keluarga milenial, bagaimana juga mengedukasi orang tua supaya minat dan bakat anak-anak itu sejak dini itu diketahui, sejak dini juga diarahkan gitu. Nah, saya juga kepengen nih dengar gitu ya dari Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu. Kalau siapa nih di sini yang punya anak remaja, anaknya usia remaja? Siapa Saya, aja? Bu. Oh, Bu Siti, Bu Iramati. Ya, Saya juga. kalau terpikir nggak, kira-kira mereka nanti 10 tahun ke depan jadi seperti apa sih? Terpikir, Bu. Oke, apa Bu yang terpikir, Bu? Apakah mereka ini bisa nggak mencari kehidupan ya, tidak bergantung ke orang lain. Pokoknya bisa mandiri gitu, Bu. Oh, bisa mandiri. Bisa mandiri. Oke, sip. Bu Siti, apa nih Bu Siti? Oh, belum di ya. Ya, Bu. Bu Siti yang mana nih? Boleh dua-duanya. Iya. Dua ya. Oh, enggak, silahkan, Bu. Oh iya. Gimana yang ngomong? Boleh Bu Siti Hajar dulu? Alhamdulillah kalau melihat anak saya yang pertama, memang sih memilih jurusan kemarin itu anak saya ya bingung ya. Terus saya memberi pandangan karena saya kan ini guru TK.
saya memberi pandangan ke anak saya, dan dia sebenarnya saya lihat itu, dan dia maunya sebenarnya komunikasi. Saya bilang ke dianya bahwa komunikasi itu tidak mesti kita ambil jurusan komunikasi, karena memang harus harus pandai berkomunikasi seperti itu. Jadi saya mengarahkannya dia ke seperti saya begitu, ke jurusan PAUD, tetapi keputusan itu saya serahkan ke dia seperti itu, Bu. Oke, thank you Bu Siti Fajar untuk pemilih jurusan PG PAUD. Ya. Thank you Bu Siti Fajar untuk sharing. Ke saya, apa saya keliru atau bagaimana dalam hal ini, Bu? Ya, nanti sambil kita bahas ya. Oke, Bu Siti mungkin boleh kalau mau share. Ya, izin Bu, anak saya 3 laki semua. Kebetulan yang pertama sudah menikah, nah yang kedua ini baru lulus UI, ngambil jurusannya komunikasi periklanan, akan tetapi passionnya dia adalah di tanaman, Bu. Jadi kadang-kadang saya pikir, loh ini kok lulusannya komunikasi periklanan, tapi sekarang malah menekuni dunia hidroponik kan gitu. Awalnya saya juga khawatir gitu, tapi dengan ketekunan dia gitu, saya berharap ya kalau memang passionnya di situ, apa salahnya mungkin nanti komunikasi periklanannya bisa mengiklankan produk-produk tanaman hidroponiknya itu gitu, Bu. Mungkin itu sharing saya. Oke, terima kasih Bu Siti. Nah, ini menarik. Ada juga Bu Erna yang anaknya juga remaja, Bu Ambar. Loh, boleh ada yang mau sharing Bu Erna atau Bu Ambar? Adakah? Mungkin saya, Bu. Oh, Pak Ahmad. Iya. Silakan Pak Ahmad. Iya, terima kasih Bu. Gitu kan, kalau saya melihatnya bukan bakatnya kalau sekarang, tapi saya harus diterbalikan, yaitu dengan pekerjaan apa yang dia ada. Jadi contohnya nih, mohon maaf aja, contohnya dia ngambil jurusan bakatnya itu dia senangnya itu pengen ngambil jurusan IPB ergonomi misalkan, atau tetapi dia kerja di Bank Mandiri gitu kan. Atau enggak dia ngambil, mohon maaf aja, sastra Rusia gitu kan, dia terus ternyata ngambilnya adalah jadi kerjaannya itu sebagai di Astra gitu kan. Jadi ini ketimpangan. Jadi kalau saya ke anak-anak saya itu, kebetulan saya wali kelas 12, saya nggak mau ke bakat, Bu. Saya suruh anak-anak beli koran Kompas Jumat Sabtu. Kamu lihat di situ apa yang dibutuhin, jangan neko-neko, jangan ini itu yang dibutuhin di Indonesia. Jangan neko-neko terus, Pak kan saya mau jurusan UI misalkan astronomi, di Indonesia itu nggak ada. Astronomi itu NASA tuh nggak ada di Indonesia tuh gitu kan, cuma sedikit gitu kan. Kalau keluar negeri oke lah kita bicaranya ya kan gitu kan. Jadi kalau saya latar belakangnya begitu. Terus untuk pengalaman untuk di anak gitu ya Bu gitu kan, melihatnya itu adalah cara dia, kesenangan dia. Contohnya kalau misalkan ada dia itu tadi yang disampaikan oleh Bu teman kita Bu Siti Solahun gitu kan, mohon maaf kalau misalkan salah nama, itu tadi jurusannya apa, penekunannya apa gitu kan, mungkin itu yang pertama adalah dari bakat yang dia selama ini dia pengen. Mungkin kalau saya lihat sih, kalau misalkan dari lihat anak-anak, itu yang pertama adalah kesenangan dia. Contoh kalau misalkan di kelas saja, dia senangnya sama guru tertentu kan. Misalkan pelajar sama dengan kita juga dulu gitu kan. Saya senangnya sama guru seni gitu kan, atau saya senangnya sama guru biologi gitu kan. Tapi kalau saya melatar belakang itunya jadi di pekerjaan, Bu. Jadi kalau misalkan untuk bakat, tes psikolog atau yang lainnya pakai fingerprints, pakai apalagi yang sekarang udah mulai lagi pakai DNA, itu nggak worth it lah kalau di Indonesia ya gitu. Soalnya dijuruskannya ke misalkan ilmu komunikasi tapi kerjaannya di bank gitu kan, ya percuma gitu kan. Jadi mungkin kalau saya dibalik itu aja. Mungkin itu Bu sharingnya, terima kasih. Oke, thank you Pak Ahmad. Ya, terima kasih untuk sharingnya dari Bapak Ibu semua. Ini menarik. Nah, seperti tadi yang Bu Ira sempat mengatakan, saya kepingin nih anak saya mandiri. Pertanyaannya adalah apa yang sudah diupayakan untuk melatih anak menjadi mandiri?
ke depannya dia tahu arahnya, apa nih yang udah diupayakan. Nah, lalu kemudian tadi Bu Siti mengatakan bahwa saya mengarahkan, memberikan pandangan ke anak, memberikan kesempatan pada anak untuk mengambil keputusan. Nah, ini cara yang menarik gitu ya. Artinya memberikan pandangan, tapi kemudian keputusan dikembalikan lagi pada anak. Nah, lalu kemudian yang menarik juga tadi dari Bu Siti gitu ya. Bu Siti mengatakan kalau anaknya ambil di komunikasi periklanan, tapi endingnya kok dia bagus di tanaman gitu ya. Nah, ini kan jadi sesuatu hal yang menarik. Apakah sebelumnya hal-hal yang kemarin seperti tanaman itu tidak terlihat gitu ya, sehingga akhirnya mengambil satu jurusan tertentu. Nah, menarik lagi tadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad bahwa saya lebih condong ke minatnya gitu. Nah, ini terus kita mau mana dulu nih yang mau diperhatikan gitu ya. Nah, karena kalau dilihat gitu ya Bapak Ibu terkait dengan minatnya seperti apa. Minat itu adalah satu hal yang memang bisa mendorong seseorang akhirnya penasaran dan ingin belajar lebih dan lebih lagi gitu. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah di saat kita itu tahu minat anak apa, bakat anak apa, dan ini dikombinasikan, ini akan kedua hal yang kuat ini disatukan itu akan membuat anak ini jadi terakselerasi gitu ya, terjadi percepatan gitu. Tapi kalau misalnya bakatnya nggak ada, cuma minat, akhirnya anak ini memang perlu belajar, perlu lebih persisten lagi untuk bisa paham apa yang dia sukai tersebut gitu ya, karena ada keterbatasan di bakat. Tapi sebaliknya, bakatnya ada, minatnya nggak ada. Nah, pertanyaannya, seberapa tahan dia itu belajar untuk mencintai hal yang kayaknya ada, potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, sebenarnya ada 4 hal Bapak Ibu terkait dengan pengembangan minat bakat ini gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita cintai. Gitu. Nah, ini simbolnya apa yang kita cintai ya, gampang. Lalu kemudian apa kemampuannya? Kemudian apa yang dibutuhkan oleh dunia? Karena sekarang Bapak Ibu kita perlu lihat juga kebutuhan dunia itu apa. Makanya seperti tadi yang dikatakan Pak Ahmad, ya sekarang adanya apa gitu ya. Nah, justru di sini bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk melihat peluang. Dunia itu sebenarnya butuh apa. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu. Nah, ini bukan sarangeo gitu ya, tapi ini kayak kalau saya bilang cuan-cuan ya. Kita bisa dibayar untuk apa. Nah, bagaimanapun juga Bapak Ibu dengan kita bisa mengkombinasikan keempat area ini, tentunya kita akan mendapatkan, kita punya satu drive gitu ya, untuk kita itu jadi tersupport untuk maju. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang pernah dengar Ikigai? Ada gitu ya. Oke, saya share screen dikit gitu ya, terkait dengan Ikigai gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi ada 4 area yang sebenarnya kita perlu perhatikan dari anak-anak kita sejak dini sebenarnya. Banyak orang yang berpikir bahwa nanti aja deh kalau udah selesai SMA atau nanti kalau udah mulai masuk kelas 11 baru dikirim. Nah, sebenarnya hal ini sebenarnya bisa kita lakukan sejak kecil. Anak-anak kita itu suka dalam hal apa? Minatnya di mana? Dan saya seringkali menyarankan orang tua kalau anaknya sudah SMA dan mereka tidak punya waktu untuk eksplor lebih dalam gitu ya. Coba deh diingat-ingat waktu kecil sukanya main apa? Karena waktu kecil itu adalah minat yang sebenarnya masih murni, belum terdistraksi dengan aku kira-kira bisa dibayar berapa. Nah, seringkali anak orang tua itu mulai kedistrak karena dengan kira-kira aku bisa dibayar berapa ya? Sehingga mulai kabur, apa yang disukai, aku punya potensi apa. Nah, ini yang sebenarnya kita bisa lihat, minatnya di area mana. Kemudian punya potensi di hal apa? Potensi dalam artian terkait dengan bakat gitu ya. Nah, kalau anak memang punya bakat di situ, dia akan memberikan kualitas yang baik. Sedangkan minat, ini terkait dengan kuantitasnya, sesering dia melakukan itu. Nah, ini bedanya antara kualitas dan kuantitas, antara minat dan bakat gitu ya. Nah, lalu kemudian sekarang kita juga perlu memikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia. Dan kita sebagai orang tua kita perlu juga open mind bahwa pekerjaan sekarang itu banyak sekali pilihannya dan akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang saat ini nggak ada. Nah,
Kenapa tadi saya mengatakan bahwa ini penting ya, antara apa yang disukai dan apa yang baik di anak gitu ya. Karena ini nantilah yang akan menunjang nantinya di saat dia bekerja paling nggak ada passion-nya di situ. Gitu. Dan kalau ketiga area ini digabungkan gitu ya, apa yang disukai, apa yang baik begitu ya. Lalu kemudian apa yang dapat kita mendapatkan penghasilan dari mana, kita punya paling tidak rasa nyaman dulu, dan kemudian nantinya kita bisa dorong anak-anak untuk bisa berbagi. Nah, itu sepintas Bapak Ibu tentang Ikigai, 4 pilar ini, dan kenapa saya mendorong orang tua memperhatikan ini, karena pendidikan di Indonesia saat ini itu belum mengarah ke sana. Jadi pendidikan di Indonesia itu lebih arahnya ke knowledge. Untuk benar-benar explore, ke minat, ke bakatnya itu kalau orang tua nggak yang tidak berupaya gitu ya untuk oke, yuk kita eksplor, kita gali gitu ya. Nah, anak juga nggak dapatin apa-apa. Artinya peran orang tua di sini itu apa, Bapak Ibu? Ada 4 hal sebenarnya yang saya akan sharingkan gitu ya. Saya buat singkatannya itu adalah shape. 5 hal, bukan 4 ya. Shape. Nah, apa itu shape sebenarnya Bapak Ibu? Nah, shape ini terkait dengan S-nya adalah spiritual gift, H-nya adalah heart, A-nya adalah abilities, personality, dan experience. Ya. Nah, spiritual gifts itu kaitannya potensi apa sih yang Tuhan hadiahkan kepada anak saya. Nah, ini terkait dengan bakat. Lalu hatinya. Hatinya itu artinya apa yang diminati oleh anak saya. Dan kalau kita sudah bicara masalah minat dan bakat, apalagi anak sudah mulai SMA, Anda perlu duduk bersama. Kapan terakhir kali Anda bicara dengan anak Anda dari hati ke hati, bicara serius terkait dengan apa sih mimpi dia? Gitu. Lalu kemudian abilities, dalam hal apa anak saya itu bergerak tanpa disuruh loh. Dia itu kemudian bergerak dengan sendirinya. Gitu. Potensi apa yang jadi keahliannya? Dan personality ini juga penting, seperti apa karakter anak saya, value apa yang dibawa. Karena zaman sekarang Bapak Ibu, dia punya potensi yang bagus, punya minat yang bagus, tapi kalau tidak punya daya juang yang tinggi, itu juga sama saja. Kita lihat sekarang percepatan pandemi itu mendorong orang, mendesak orang untuk segera switch dengan cepat. Nah, kalau orang yang susah untuk move on gitu ya, itu akan berlama-lama di situ dan akhirnya nggak bergerak. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua gitu ya. Lalu kemudian E adalah experience, ini penting banget, pengalaman apa yang selama ini telah saya berikan. Nah, banyak orang tua yang terjebak sekarang nggak bisa, karena sekarang pandemi, semua di rumah. Terus gimana kasih experience? Sebenarnya experience itu banyak sekali, dan di rumah pun sebenarnya anak-anak bisa berexperience. Gitu ya. Nah, contohnya yang saya sering kali kasih contoh gitu ya Bapak Ibu terkait dengan experience gitu. Di rumah saya selalu meminta anak-anak gitu ya, coba anak-anak coba lihat ada sumber daya apa aja di rumahmu. Nah, seringkali mereka tahu, ya sumber daya apa sih, nggak punya apa-apa. Nah, toh saking kita itu udah terbiasa sampai nggak nemu loh kita tuh punya sumber daya apa di dalam rumah. Termasuk saking sudah terbiasa dengan diri sendiri, kita juga nggak paham kita tuh punya sumber apa dalam diri kita. Nah, kenapa saya minta dari berawal dari rumah ya, cari sumber daya. Kita bisa loh lihat, oh di rumah ada lahan kecil. Oh, itu adalah satu lahan, satu peluang untuk nyoba. Saya suka nggak sih bertanam? Saya pernah cobain ke anak-anak saya. Awalnya seneng gitu ya. Lalu kemudian setelah berbuah, satu kali berbuah selesai gitu ya. Terus tanaman nggak lagi. Oh oke, berarti mereka tidak sepenuhnya suka di situ gitu. Atau misalnya dengan hewan. Telaten nggak sih untuk urusin itu? Gitu. Lalu kemudian di rumah ada laptop. Itu bisa jadi sarana untuk belajar nulis. Nah, Bapak Ibu pernah tahu pekerjaan content creator? Content creator itu apa sih contohnya paling simpel Bapak Ibu? Mereka membuat satu caption, satu tulisan singkat bahkan di IG gitu ya, yang mengajak seseorang. Nah, sekarang itu ada pekerjaan yang khusus ngurusin itu. Jadi
orang-orang yang misalnya sedang membangun bisnisnya gitu ya, dia nggak sempat nih urusin untuk bikin Instagram. Ada orang yang khusus bikin Instagram. Coba Bapak Ibu, kita aja kan suka ya bikinnya. Tapi ini tuh ada pekerjaan yang khusus bikin posternya di Instagram, bikin tulisannya di Instagram, dan ternyata itu ada caranya gitu. Lalu voice over sekarang sedang marak gitu ya. Bagaimana dengan potensi yang dimiliki dengan suara yang ada, itu orang juga bisa punya profesi. Jadi dubber gitu. Lalu kemudian mengisi suara di iklan, ada banyak sekali Bapak Ibu. Jadi saya seringkali mengajak orang tua, yuk coba lihat anak-anak nggak usah jauh-jauh mikirnya apa, tapi lihat dari seluruh yang ada di tubuhnya, dari suaranya, dari mungkin keterampilannya dia menggunakan tangan, motoriknya seperti apa, mungkin anak Bapak Ibu terampil gitu ya, atau dari matanya, mungkin itu bagus dalam observasi. Nah, ini mungkin bisa dicoba misalnya terkait dengan fotografi. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan kondisi sekarang di rumah aja, dan tidak menjadi alasan atau batasan bahwa dengan kondisi saat ini akhirnya kita nggak bisa eksplorasi minat dan bakatnya. Gitu. Nah, di saat kita sudah bisa menemukan eksplorasi minat dan bakatnya, kita mulai tuh bisa lihat kira-kira kebutuhan dunia apa ya? Nah, ada banyak peluang-peluang di situ. Makanya kalau sekarang ada orang yang bilang bahwa jadi YouTuber gitu ya, jangan salah Bapak Ibu, YouTuber itu juga butuh konten. Orang kalau nggak pinter ngomong gitu ya, itu juga bingung. Itu berapa kali take? Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini ada nggak yang pernah coba bikin video Bapak Ibu ngomong. Coba dihitung berapa kali take gitu ya, sampai hasilnya baik gitu ya. Ternyata itu butuh berkali-kali. Bapak Ibu yang misalnya ada yang sempat download TikTok. Nah, coba Bapak Ibu main TikTok gitu ya, kemudian kasih konten, itu berapa kali Anda tik, berapa kali Anda masukin konten-konten itu, butuh waktu berapa lama. Nah, semacam ini Bapak Ibu yang sebenarnya kita bisa eksplor dengan kondisi yang ada. Itu. Dan mari kita berikan pengalaman sebanyak-banyaknya Bapak Ibu kepada anak-anak kita, dan dunia kita menurut saya sekarang tidak terbatas dengan dunia virtual ini. Menurut saya seperti itu, dan kita bisa belajar dengan online dari negara manapun, sekarang semua terbuka luas. Itu. Kak Meroti kita 7.40 ya, supaya bisa ada pertanyaan ya. Siap, Kak. Itu Bapak Ibu. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan gitu ya. Ya, terima kasih Kak Mariati, menarik sekali. Teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan pengalaman, ataukah tadi kan sudah ada 2 orang yang menyampaikan ya, mungkin ada lagi nih, beberapa sudah menyampaikan, anak saya bakatnya di olahraga, terutama bola dari TK dulu, tapi saya tidak izinkan, jadi sekarang ambil jurusan HI. Saya merasa bersalah karena harus dilihat dari bakat anak supaya dijalani lebih enjoy. Itu Kak Bintang. Lalu Kak Erna bilang kalau anak saya usia 14 tahun dari kecil suka seni lukis dan seni tari dan memiliki keinginan untuk nanti kuliah di Bandung dan mengambil mata kuliah seni tari. Wah. Ya Kak Untari yang angkat tangan Kak Lovely. Oh ya, silakan Bu Un, ini sahabat saya juga. Semuanya maaf saya belum buka ini videonya, soalnya masih berantakan dan olahraga. Ya, saya cuma ingin sedikit sharing. Ini dari latar belakang saya kan, karena saya Chinese, almarhum suami saya kan dari Sumatera gitu ya, dari Medan. Kami sebenarnya memiliki perbedaan cara mendidik anak gitu ya, karena kan kalau di Sumatera mereka lebih ke pendidikan. Kalau saya sebagai Chinese kan kerja gitu kan. Nah, tapi saya bersyukur anak-anak saya mereka semua berpikir untuk cari duit, semuanya mikir cari duit, dan saya memfasilitasinya. Dan akhirnya suami saya juga bilang ternyata sekarang itu terbuka sekali pekerjaan yang luar biasa yang tadinya tidak ada, dan yang tadinya tidak dipikirkan sekarang ada, dan itu membuat anak-anak Gen Z ini ya
justru memiliki banyak peluang. Jadi jangan khawatir begitu. Anak-anak saya belasan tahun sudah menghasilkan uang gitu loh. Walaupun nggak banyak ya, masih receh istilah, tapi sudah menghasilkan. Dan baru saja dua bulan yang lalu suami saya meninggal, anak saya yang pertama langsung ambil komando gitu ya. Dia sudah menghasilkan uang sekarang dan bahkan bukan dari Indonesia gitu, dia buka seperti macam paper ya, aplikasi dari luar, dan dia dapat pesanan musik, dia bikin musik itu dari luar. Anak saya yang kedua kerja buka GoFood gitu ya, dari makanan-makanan Indomie yang receh, kemudian adiknya yang kecil pengen bikin juga bisnis, dan saya lihat itu dibiasakan. Akhirnya sukacita kita gitu loh, pendidikan jalan terus, nyari duit juga jalan terus, dan saya pikir orang tua tinggal lihat dan mereka yang akan mikir kok. Yang penting saya setuju sekali, kita bangun aja itu vibes-nya itu ya, bahwa nyari duit itu bukan soal kamu punya atau nggak punya, orang kaya juga butuh duit gitu kan. Bukan soal kamu miskin atau tidak, tapi memang kita ada di dunia harus kerja, harus menghasilkan sesuatu. Saya mau share itu aja, terima kasih. Oke, thank you Bu Untari. Ini keren banget gitu ya. Jadi memberikan pengalaman gitu ya ke anaknya gitu, dan tentunya anak akan happy gitu ya, mendapatkan satu pengalaman lalu mendapatkan satu hasil. Dan memang saat ini mungkin hasil belum jadi yang utama gitu ya, tapi pengalaman dia untuk mendapatkan hasil itu jadi menarik banget. Nah, oke. Ini terkait tadi nyambung dikit dengan Bu Erna ya. Nah, Bu Erna di saat anaknya misalnya ya memiliki keinginan nanti kuliah di Bandung, mengambil mata kuliah seni tari, seperti tadi Bu Untari, anak bisa diarahkan untuk tidak hanya sebagai konsumtif, tapi menjadi produktif. Jadi menghasilkan. Jadi bisa nih dibuat portofolionya, seni lukisnya dikumpulin gitu ya. Terus kemudian ditata tuh di IG-nya, jadi anak ini punya portfolio sendiri, termasuk dengan seni tarinya. Jadi mulai sekarang sebenarnya itu bisa dikumpulin dulu, dan itu jadi pengalaman dia. Siapa tahu loh dari situ kemudian banyak orang yang terkoneksi ya dari. Saya ingin cerita sedikit, Bunda. Silakan, ingin cerita sedikit, Bunda. Iya. Dengan itu berhubungan dengan anak saya, Bunda. Dari mulai usia PAUD ya, dari TK itu dari usia 5 tahun. Bahwa saya nanti kalau besar, nanti waktu saya usia sekolah saya harus SD negeri 1, SMP negeri 1, SMA saya harus negeri 1. Dan sampai pada akhirnya dia bercerita bahwa saya nanti akan kuliah di Bandung. Nah, setelah berjalannya waktu, alhamdulillah nih anak saya setiap melihat SD favorit dia selalu berkata, itu SD saya nanti. Terus kemudian sekarang ke SMP ya Bunda ya, SMP juga. Nah, itu adalah SMP saya nanti. Setelah sekarang SMP kelas 2, dia sudah mulai mencari di mana nih SMA negeri 1 yang nanti akan saya masuki, kata dia begitu Bunda. Dan alhamdulillah semua itu berjalan sesuai dengan keinginannya. Itu aja Bunda. Semoga untuk kedepannya juga sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Oh, thank you Bu Erna. Ini menarik sekali, artinya anak ibu sudah punya goals nih. Jadi setiap melangkah dia punya tujuan, dan itu yang mendorong dia gitu ya untuk termotivasi untuk bisa mendapatkan goals-nya itu. Oke, ini ada yang Dwilosiana Wati. Silakan Kak. Kolom chat juga ada nanti, Bu Mar. Ya, Bu Ira juga. Ya, tanya Bu ya. Oke, saya beri waktu ke Kak Dwilosiana dulu boleh? Karena beliau sudah angkat dari tadi. Habis itu Kak Bu Irawati ya. Oke, ini Kak. Silakan. Saya mau tanya, ini mengenai anak saya. Saya sering tanya, anak saya kan SD kelas 6. Nah, itu kalau saya tanyakan cita-citanya apa, itu jadi YouTuber. Sedangkan saya ini orang desa, nggak tahu apa itu YouTuber itu. Nah, kita mengarahkannya itu seperti apa begitu, Kak? Sama Bunda. Tolong diberi penjelasan lah. Cara kita mengarahkannya dia untuk menjadi YouTuber itu seperti apa? Karena kita memang
benar-benar awan apa itu YouTuber. Itu saja. Makasih. Bu Dwi, Kak Dwi, gitu ya. Ini menarik banget. Kalau kita sebagai orang tua itu, saya nggak tahu YouTuber itu seperti apa. Ini adalah pintu masuknya Anda untuk bertanya. YouTuber itu kayak apa sih? Biarkan anak Bapak Ibu yang menjelaskan. Dan dari situ kita tahu sejauh mana anak ini serius, sejauh mana anak ini tahu. Nah, YouTuber itu ngapain aja gitu. Jadi karena kita nggak ngerti ini malah enak banget galinya. Karena benar-benar kita nggak tahu. Gitu ya. Itu. Nah, justru coba dong tunjukin yang YouTuber kayak apa aja. Emang dia bahasnya apa aja? Karena orang tahunya itu seringkali anak-anak tahunya YouTuber. Tapi ada banyak hal. Peminatannya mau apa nih? Jadi di balik YouTuber itu ada hal-hal yang misalnya ada YouTuber yang khusus dia membahas masalah tempat-tempat wisata. Ada yang khusus bahas makanan. Ada yang mana? Ini kan berbeda-beda. Nah, tetap aja ada peminatannya di situ, di dalam itu. Kalau anak saya itu ke arahnya ke game gitu. Aku kan nggak suka gitu. Kok ke game gitu. Lah itu cara mengatasinya itu gimana agar kita jangan ke sana gitu. Gini Bu, game itu tidak selalu sebenarnya buruk ya. Kita seringkali melihatnya gini, game itu bikin anak kecanduan, bentar gitu. Justru saat anak misalnya tertarik dengan game, ini juga pintu masuk kita nanyain, apa sih yang menarik dari game ini? Kok kamu bisa menang? Bu, coba sekali-sekali gitu ya, kita sebagai orang tua juga lihat tuh, game YouTuber game gitu ya, mereka itu ngapain? Dan saya pernah melihat itu lucu gitu ya, jadi orang ini tuh main game, terus kemudian dia komentar. Jadi kayak komentator di sepak bola gitu ya, dia sambil main sambil komentar, komentarnya lucu-lucu gitu ya. Nah, itu kemarin meskipun nggak expert banget di game gitu ya. Lah itu kemarin pernah menghasilkan uang 1 juta tuh Bu dari penjualan akunnya itu. Tapi saya takutnya nanti orang tua yang misalnya anaknya beli akunnya anakku gitu, kok kalau Facebook ngapain beliin akun gitu? Itu gimana cara menghasilkan? Pernah menghasilkan uang gitu 1 juta. Kasih akun itu. Oke. Nah, ini bisa kalau game ya Bu, itu ada yang sistemnya adalah menjual tokohnya itu. Karena tokohnya itu sudah sampai punya berbagai keahlian senjata dan segala macam, akhirnya bisa dijual gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang sistemnya memang dia main dan kemudian dia menjadi komentator gitu. Ada banyak lah jenisnya untuk game gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan hasil, lalu kemudian Ibu merasa bahwa kok kayaknya saya kurang begitu serk gitu ya. Nah, jangan dikeluarin dulu masalah, aku nggak suka loh kamu gini. Ini membuat anak jadi akhirnya tertutup gitu ya. Tapi coba digali gitu ya. Apa sih yang kamu harapkan dengan kamu jadi seperti ini? Terus kamu bayangin nanti ke depannya kayak apa? Terus apakah menurutmu di dunia ini apakah hanya ada satu orang yang seperti kamu seperti ini, yang menjalani profesi seperti ini? Oh enggak, banyak. Terus kira-kira apa yang akan menjadi kekasan kamu sehingga kamu berbeda dari yang lain? Nah ini kita gali terus sampai akhirnya dia mendapatkan satu pemahaman bahwa oh ini bisa jadi nggak cuma satu-satunya ya yang nanti akan menjadi sandaranku ke depan, pekerjaanku ke depan, begitu. Sehingga kita menggiring, bukan langsung mengkat kemudian kamu harus begini. Supaya anak nggak mundur gitu kan. Itu kayaknya kecanduan juga karena dia sudah pernah mendapatkan uang gitu. Bu, YouTuber itu ternyata punya uang gitu katanya. Dia kan punya idola yang katanya ini menghasilkan uang banyak loh Bu gitu. Lah aku kan kok situ ya, aku pengennya yang nggak usah ke situ lah, jangan ke YouTuber gitu. Oke. Nah, digali lebih dalam aja Bu, karena kesempatan Ibu nggak tahu biar dia bisa menjelaskan lebih dalam tentang YouTuber itu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sekarang ke Kak Irawati. Oke. Irmawati. Pelajaran kita pagi ini sangat menarik sekali ya. Jadi ada hubungan eratnya dengan pekerjaan ini. Jadi saya mau ini karena saya megang di pekerjaan dulu ya, karena saya megang anak-anak usia 3 tahun ke 4 tahun. Jadi sedini mungkin kita harus melihat bakat apa yang ada pada diri anak. Yang menjadi pertanyaan Bu, anak ini kan suka berubah-berubah. Ini apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, apa yang dia minati. Bagaimana kita menarik satu kesimpulan
bahwa anak ini dari kecil dia bakatnya ke sini. Contohnya dia main dokter-dokter, polisi, masak-masak. Jadi bisa seiring waktu bisa akan berubah lagi nanti. Jadi bagaimana caranya kita untuk menarik satu kesimpulan dari usianya itu bahwa anak itu bakatnya ke sini, minatnya ke sini, cita-citanya ke sini. Terus yang itu di masalah pekerjaan, karena saya sedang bergelut di dunia usia 2 ke 4 tahun sekarang. Yang kedua, saya juga punya anak remaja. Saya ada 3 anak. Yang pertama lulus SMK hari ini pengumuman. Mudah-mudahan pengumumannya hari ini menyenangkan ya. Yang kedua masih kelas 2 dan ke bungsu masih kelas 6 SD. Saya lihat dari bakat anak-anak ini, karena kebetulan kita ini orang desa asli, Bu, ya. Tinggal di Nias, di kecamatan, jadi masih punya kita kekurangan-kekurangan dalam bidang teknologi, ya. Jadi anak-anak baru megang handphone setelah mereka SMA, itu pun karena COVID. Mungkin kalau nggak ada COVID, orang tua nggak beli HP, ya, karena ekonomi di desa sangat-sangat terbatas. Jadi kalau saya lihat dulu anak-anak sudah bekerja, ya, pulang sekolah mereka bekerja dan bahkan menghasilkan uang. Kalau bisa saya katakan itu sudah bisa menjadi tulang punggung keluarga. Jadi apakah anak-anak ini nanti karena sudah bergelut di dunia pekerjaan, sudah menghasilkan uang, apakah nanti mereka nggak malas lagi ke sekolah? Jadi bagaimana caranya kita untuk tetap memotivasi mereka bahwa mencari duit itu adalah hanya sampingan, tetapi pendidikan itu harus dinomorsatukan. Gitu aja, Bu. Baik, terima kasih Bu Iramawati. Ya, kalau tadi dikatakan anak-anak masih berubah-ubah. Nah, ini sebenarnya ada tahapan sebenarnya terkait dengan perkembangan ya, minat dan bakat. Nah, kalau Bapak Ibu memberikan ruang yang tepat, itu sebenarnya 0 sampai 7 tahun itu adalah masa-masanya anak mengeksplorasi. Justru ini peluang kita memberikan pengalaman pada anak-anak, dan wajar kalau anak berganti-ganti. Sebentar suka dokter-dokteran, sebentar suka musik, sebentar suka apa. Gitu ya. Lalu kemudian usia 7 sampai 13 tahun itu sudah mengarah ke belajar mendalam. Artinya Bapak Ibu, kalau misalnya anak tertarik pada satu hal tertentu, lalu misalnya taruhlah dia kepengen kursus gitu ya. Ini nggak cuma sekedar kita itu, ya udah kamu kursus terserah, tanpa ada satu batasan. Justru di sini peran kita orang tua, kita perlu tanyain, oke, tujuanmu kamu kepingin kursus ini apa? Kepingin belajar ini apa? Terus kira-kira dalam waktu sekian lama, kamu kira-kira kepingin menghasilkan apa? Sehingga itu sudah kita guidance, nggak cuma sekedar dia belajar sesuatu, suka-suka, terus kemudian nggak suka, terus kemudian selesai. Nah, karena anak-anak di usia anak-anak masih labil gitu ya. Misalnya belajar musik baru 1 minggu, senang di awal, terus kemudian dia nggak suka, terus kemudian memutuskan selesai. Nah, ini nggak bisa semacam itu aja. Karena di saat belajar minat, mempelajari sesuatu, ada karakter yang sebenarnya kita sisipkan. Anak-anak belajar persisten. Nggak secepat itu kemudian mereka nggak suka, udah selesai. Dan bukankah dunia pekerjaan kita juga semacam itu? Kalau kita nggak suka, nggak serta-merta langsung gampang cabut gitu kan. Tapi kita berusaha untuk pelajari terlebih dahulu. Nah, kalau kemudian anak-anak setelah belajar mendalam, arah karir harapannya itu di usia 13 tahun sampai 18 tahun itu sudah mulai tertata. Itu kalau kita ngelewatin masa-masa yang kita memang oke gitu ya. Dan usia 18 tahun harapannya mereka sudah bisa berkarir. Jadi kalau masih anak-anak, Bu, ini sebenarnya menariknya bahwa kalau kita mengeksplorasi sejak usia dini, waktu kita tuh masih panjang. Nggak keburu-buru. Tapi kalau sudah SMA mau kuliah, itu kita udah bingung. Ini yang mana nih? Akhirnya antara salah ambil jurusan sembarang gitu ya, lalu kemudian bisa ikut-ikutan teman, bisa ikutan tren. Wah, trennya sekarang kayaknya masa depan itu butuh orang IT. Ya udah kamu ambil IT aja. Padahal belum tentu potensinya di situ, belum tentu minatnya di situ. Gitu. Nah, itu terkait dengan usia anak-anak, Bu. Jadi kalau masa anak-anak justru fasenya eksplorasi, cobain banyak hal. Jadi nggak apa-apa saat itu mereka berubah-ubah. Itu. Semakin mereka tahu banyak hal, semakin mereka punya banyak informasi.
Itu. Lalu kemudian terkait dengan menghasilkan uang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, lebih enak mana? Bapak Ibu dapat menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang, dan Anda menyukai pekerjaan itu sehingga rasanya bekerja itu nggak bekerja, tapi Anda karena suka, tapi dapetin duit, gitu ya. Atau mendapatkan uang karena ya harus terpaksa, harus mengerjakan ini, gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita mau arahkan, dia menghasilkan uang karena dia suka, gitu. Nah, kalau terkait dengan anak yang masih studi, gitu ya. Nah, prosentasenya ini yang anak perlu diajak duduk, ya. Kita kasih tahu di awal. Misalnya, mencari uang ini bukan satu tujuan utamamu. Utamamu tetap belajar dulu. Itu supaya nggak kemudian jadi bergeser ya orientasinya, gitu ya. Tetap harus ada dasar pengetahuan yang mereka miliki juga. Itu Bu Iramawati. Oke Bu, makasih. Ini ada lagi yang dari Kak Ambar ini. Ini terakhir ya, karena kita mau tutup ya udah jam 8 ya, nanti nggak bisa kerja yang lainnya. Izin tanya Kak, anak saya yang kedua lulus tahun ini SMK jurusan perhotelan. Tapi kalau ditanya, kamu mau lanjut kemana? Jawabnya selalu bilang nggak tahu, terserah mama. Lalu apa yang harus saya lakukan Kak? Oke. Nah ini bisa ditanya nih gitu ya. Apa yang kamu minati dari sepanjang kamu sekolah gitu ya? Karena kalau SMK jurusan perhotelan yang saya tahu banyaknya juga gitu ya. Karena di perhotelan namanya perhotelan tapi kan sub-subnya banyak sekali. Nah mungkin bisa dilihat dari situ di bagian apa yang dia suka. Gitu. Lalu kemudian kalau dia bilang nggak tahu terserah, nah ditanyain mau lanjutnya itu dalam artian apa? Kuliah kah atau kerja kah? Dan kemudian dipetakan. Nah, ini kalau memetakan dengan anak, ini memang perlu media, kasih kertas gitu ya. Lanjut misalnya kalau kerja, plusnya apa, minusnya apa. Kalau lanjut kuliah, plusnya apa, minusnya apa. Nah, mereka siap dengan risiko yang mana? Mereka siap menerima hal yang nggak enaknya yang mana? Karena ini belajar pengambilan keputusan juga gitu. Supaya nggak serta-merta ini gara-gara mama sih yang nyuruh gini gitu ya, gara-gara ibu yang suruh seperti ini. Artinya anak-anak juga perlu diajarkan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Gitu. Jadi boleh Bu Ambar di ini ya, dipetakan, di mapping gitu ya, berbagai alternatif. Entah itu kuliah, entah itu kerja, entah apa lagi. Gitu. Kalau kerja itu pun masih bisa dipecah lagi, kerja kemana? Ke hotel mana? Apa yang perlu dilakukan? Nah, itu supaya anak mendapatkan gambaran secara utuh. Itu Kak Lovely. Terima kasih banyak. Wah, rame ya. Terima kasih sudah menemani kita 1 jam ya. Sayangnya saya nggak bisa live di YouTube, tapi nanti akan saya naikkan ke YouTube ini dengan rekamannya. Saya tutup ya. Satu yang mau saya sampaikan, yang mau saya ingatkan gitu ya. Kita ini membesarkan anak untuk masanya. Jadi kita itu dalam semua Alkitab dikatakan kita itu mempersiapkan anak untuk hidup di masanya, bukan di masa kita. Dan kita tidak bisa memprediksi masa anak. Ya, kita bilang zaman dulu tuh ya katanya IT yang paling keren gitu kan. Tapi ternyata trennya berubah. Kalau waktu zaman saya dikatakan komunikasi yang paling laku, maka saya disuruh kuliah di komunikasi gitu kan. Ternyata waktu saya besar trennya berubah menjadi IT gitu kan. Teman-teman IT yang meledak mendapatkan uang banyak. Lalu kemudian dokter gitu kan. Zaman dulu kan dokter itu nomor 1 gitu. Sebelum pandemi dokter banyak yang miskin juga gitu kan. Sekarang lagi kaya gitu. Artinya dari pembelajaran itu kita tidak bisa memprediksi masa depan. Yang kedua, mari kita ubah paradigma berpikir kita bahwa kita melakukan pendidikan itu bukan supaya dapat gaji. Kalau cuma dapat duit mah nggak usah pakai sekolah. Benar kata anak-anak gitu kan. Kalau cuma dapat duit gitu kan, nggak perlu sekolah. Karena belajar itu bukan bicara tentang nanti kamu dapat duit berapa. Belajar itu bicara tentang struktur berpikir, membentuk cara berpikir, membentuk cara mengambil keputusan. Itu fungsi pendidikan, membuat dia menjadi sosok manusia yang seutuhnya. Jadi bukan kamu nanti dapat ini gajinya sekian, nggak ada perlunya. Karena di dalam ajaran agama manapun tidak pernah dikatakan jadilah kamu manusia dengan gaji yang besar. Nggak ada.
Semua mengatakan jadilah kamu rahmatan lil alamin. Ya, dan rahmatan lil alamin nggak ada syaratnya harus kaya dulu. Banyak loh orang yang kaya raya tapi tidak bermanfaat buat semestanya. Banyak juga orang yang miskin tidak punya apa-apa secara dunia tapi dia memberikan berkat dan manfaat bagi orang lain. Maka orang tua harus berubah paradigma dulu, harus merdeka dulu. Nah, tidak bisa kita mengajarkan merdeka belajar kalau kita masih terbelenggu ya dengan kata-kata itu semua gitu ya. Kita memang mengalami itu. Kita memang istilahnya kita tuh memang sekarang hidup dalam dunia yang tidak menyenangkan menurut saya, karena kita tidak melakukan apa yang menjadi keminatan kita. Ayo kita ubah. Kita tahu tidak menyenangkan. Kenapa kita lestarikan dengan anak-anak kita? Ya Pak Ahmad ya. Mari bantu anak kita untuk bermimpi setinggi mungkin. Karena semua yang terjadi di dunia kita ini berangkatnya dari mimpi. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison dulu tidak pernah bermimpi, ya kan? Dia waktu ngomong harusnya itu ya adalah gila kali ya gitu kan? Ya kan? Waktu orang-orang itu bermimpi nanti orang itu bisa terbang pakai pesawat. Itu burung. Jangan kamu bermimpi begitu. Kamu harus menginjak kaki ke bumi. Coba bayangkan. Kalau semua orang dari zaman dulu dikatakan injak kaki di bumi, kita masih tetap naik kuda hari ini. Ya kan? Ya, jadi kita harus belajar dari sejarah kita betapa mimpi itulah yang mengubah dunia. Bukan kita yang menentukan masa depan anak, tapi Tuhan yang menggenggam masa depan anak-anak kita. Dan kalau Tuhan yang genggam, itu pasti baik masa depannya. Jadi ayo, mari kita ajarkan anak untuk bermimpi, mengajarkan anak untuk menurunkan mimpinya menjadi satu tindakan. Bukan mimpi kita, tapi mimpi dia. Ya, maka minat dan bakat itu menurut saya sangat penting. Kapan? Santai, slow saja Bapak Ibu. Jangan dari umur 5 tahun, kamu harus sudah tahu minat bakatmu. Begitu 8 tahun berubah, bagaimana kamu tidak konsisten gitu kan? Bahkan teori kecerdasan majemuk pun mengatakan bahwa kecerdasan yang 9 itu akan muncul terus, dan kita akan melihat di usia 17 mana yang paling sering muncul. Jadi bukan mana yang dominan, enggak, mana yang paling sering muncul, maka kemungkinan itulah kecerdasan anak kita umur 17. Dan selama itu dia terus bergerak. Ya, kalau anak kita nggak bergerak, wah bahaya justru kalau buat saya gitu ya. Dulu pernah ada yang menyarankan tentang membuat peta jalan anak. Saya mah nggak setuju. Anak itu biarkan mengeksplor dirinya. Ayo biarkan dia bermimpi, biarkan dia mencari dirinya terus. Keenakan Kak? Oh tidak. Kita harus percaya pada anak kita ya. Kita sendiri kan merasa terbebani karena dulu tidak diberi kesempatan untuk bermimpi, tidak diberi kesempatan untuk mengeksplor diri kita. Padahal sejatinya Tuhan itu sudah menyiapkan kita secara lengkap ya untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ingat ya, hidup kita itu untuk menjadi berkat, bukan untuk mendapat berkat. Beda ya. Ayo, mari kita bermimpi lebih dalam lagi, menjadi manusia merdeka lagi gitu kan. Kembali menjadi manusia yang merdeka, bahwa kitalah yang berperan dalam hidup kita, bukan lingkungan kita ya. Karena kita kalau terus menganggap lingkungan kita, ya kita akan terus didorong oleh lingkungan. Ayo, kita berubah. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi hari Jumat. Hari Jumat kita akan ketemu dengan Kak Di ya, dan setelah itu kita libur selama seminggu untuk menghormati teman-teman Muslim yang akan mempersiapkan hari raya mereka ya. Kita foto dulu. Ini kasihan Cik Meli nggak bisa mengikuti kita karena saya nggak bisa live, saya gagal live. Hari ini kedengaran ya Dokter Bagus kok diam ya? Tidak, biasanya mau berbicara kok hari ini kok diam. Pak Dibio itu Pak Dibio miring. Nah, mana saya mau ini? Ya, Tuhan itu selalu bekerja. Benar nggak Pak Dibio? Pak Dibio ini punya pengalaman menarik sebetulnya. Tadi nggak mau cerita dia tentang anak yang suka main game tadi ya. Dan ngomong-ngomong, bahkan sekarang Lovely sedang membuat sekolah yang gamifikasi sepenuhnya karena bentuknya virtual. Jadi anak kayak main game setiap hari. Wah, gitu ya. Ya, karena itu kan hanya tools. Kita ingat ya, semua yang ada di dunia kita ini, teknologi ini tools untuk memudahkan hidup kita. Ya, jangan dimusuhi, tapi juga jangan jadi budak karena kitalah yang berkuasa atas hidup kita ya. Jadi mari kita ingat itu ya, supaya nggak ketakutan. Nanti kasihan anaknya jangan ini, jangan itu, gitu kan? Karena kita ketakutan sendiri. Kita ajarkan anak untuk menjadi tuan
atas hidupnya sendiri. Di atas dia cuma ada Tuhan. Ya kan? Ya, jadi nanti jadi negara yang luar biasa kita, ya kan, orang-orang merdeka yang bermartabat dan bertanggung jawab, ya. Mari kita foto dulu, Bu Rima. Aku kalau manggil Bu Rima kayak manggil diriku sendiri. Karena namaku Rima juga. Kita siap ya, kita foto ya. 1, 2. Sudah bagus sekali tadi Kak Lovely. Kenapa? Sudah bagus sekali, jadi nggak perlu ditambah-tambahin. Iya. Alibinya ada aja gitu ya. Tadi Saya itu juga bagus sekali karena menghubungkan antara intelijensia, bakat, minat, kreativitas itu ya. Iya. Dengan melihat potensi ke depan. Pak Niko, saya juga mengundang teman-teman bergabung di grup WhatsApp grup kita Belajar Parenting ya. Karena acara kita nggak cuma hari ini saja, kita punya acara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu setiap hari Selasa sore itu ada Belajar Parenting jam nanti mulai setelah puasa, berarti balik ke jam 7 malam, sengaja ambil malam. Kenapa? Sudah difoto belum sih? Sudah, Bapak. Pas Saya ganteng. pengen cakep-cakep ini. Kalau Bapak sendiri pasti foto soal pas candid kok mintanya digantengin, nggak mau. Saya candid juga. Tapi memang betul Kak Lovely, kata Kak Maria tadi, di Indonesia itu mismatch itu masih sangat besar sekali. Mariati kok Martina? Mariati, ya Mariati, saya bilang Kak Mariati. Benar kok yang salah. Salah sebut ya. Iya. Salah dengar yang jelas. Wah, itu. Kalau boleh sih, Kak Mariati, kalau boleh free e-booknya itu dibagikan ke saya, nanti akan saya langsung bagikan ke WhatsApp grup ya. Oh, baik. Siap, kalau teman-teman kalau tertarik untuk masuk ke WhatsApp grup kami, ini ada link. Kalau saya tidak pernah meng-add orang ya, saya hanya membagikan link. Nanti silakan teman-teman klik saja dan masuk ke WhatsApp group, ada banyak yang bisa kita bagi di situ. Mulai hari ini saya akan membagikan presentasi dari 2 dokter kita itu slide per slide. Nah, karena kalau dikasihkan penuh dokter bagus, saya perhatikan ya lewat gitu aja gitu kan, dapat udah gitu kan. Nah, kalau slide per slide mungkin akan banyak muncul diskusi ya. Kita coba. Saya coba segala cara supaya kita terbentuk komunitasnya. Yang saya ingin tuh terbentuk komunitas parenting. Jadi kita saling berbagi, saling berkisah dan saling belajar. Bukan saling menghakimi. Ya, karena itu kenapa ada kultur parenting, karena kami percaya parenting itu budaya. Jadi tidak ada satu metode parenting yang baku untuk semua. Ya, melainkan ada banyak menu, banyak cara keluarga bisa memilih berdasarkan nilai yang dianut oleh keluarga tersebut ya, visi misi keluarganya, dan dicari metode yang tepat untuk mencapai visi misi itu. Terima kasih banyak. Besok ada acara perempuan. Ya betul, kalau boleh keluarga kan bukan pengadilan, jadi nggak perlu ada hakim menghakimi. Pak Dibio hari ini sedang ceria, rupanya lihat Lovely yang lagi ceria. Ya, besok ada acara perempuan. Ya, karena lihat yang ceria-ceria. Pokoknya di grup. Jadi ketularan itu. Iya, silakan Kak Mariati, saya tunggu share free booknya ke saya, nanti saya bagikan ke saya. Saya ikutan join di WA group Kak Lovely. Kak Mariati di WA group. Yes. Wah, puji Tuhan. Oke, silakan dibagikan kalau gitu ya. Kita saling membagi ilmu di situ ya. Mari kita menjadi berkat, menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Zaman sedang susah, jangan cari senang sendiri. Ayo, zaman susah itu berarti waktunya bergandengan tangan. Merdeka kita ini harus Iya, kalau boleh jangan cari yang senang sendiri. Cari yang ikut mau susah ya. Ini ngomong apa maksudnya? Jodoh. Loh, kok jadi jodoh? Gimana sih? Diketawain Kak Yuliana itu. Itu Kak Yuliana itu sampai sekarang belum bisa mencari teman yang diajak susah, itu masalahnya. Menuduh Pak Dibio, menuduh. Nah, yang dikatakan sendiri Kak. Jadi Kak Lovely itu kan curhat sebetulnya itu, apa yang ada dalam pikiran, yang diucapkan itu sebenarnya ada dalam pikiran. Menerawang gitu Pak ya. Oke, berarti Pak Dibio ya. Langsung cepat. Ada duren. Oke,
Oke, terima kasih banyak atas nama saya personal, atas nama kami bertiga. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungannya, atas supportnya. Kembali saya mohon teman-teman untuk ikut membagikan link yang sudah saya bagikan supaya makin banyak sahabat kita dalam bicara parenting. Kami mengucapkan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan, pernyataan, gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghakimi, kami tidak ingin menggurui, tidak ingin menghina atau merendahkan. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami. Dan yang paling penting, ini yang penting menurut saya, kalau cuma keyakinan doang itu masih oke lah ya, separuh. Tapi apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Makin mendekati hari akhir nih, makin semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Pak Bagus. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Pak Bagus itu dianalisa itu Kak Lovely, jangan lupa itu. Pak Bagus ini udah lama, nanti dia nggak muncul lagi Pak Dibio kalau kita analisa. Kalau Kak Yuliana udah cocok itu tahu dia, kalau Kak Lovely bagaimana itu tahu dia. Paling menilai ya. Nanti makin lama Pak Dibio makin bongkar-bongkar nanti. Terima kasih. Pak Dibio itu banyak filenya. Disimpan semua nih. Terima kasih, saya tutup ya. Terima kasih.